semua, Shalom. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan memulai pengenalan Alkitab kita. Sebelum itu kita akan bernyanyi dari lagu pujian kasih. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapak buat penyertaan kami nggak pada zaman ini Bapak. Kami berkumpul untuk mengadakan ibadah dalam Alkitab dan Bapak hadir di tengah kami. Tapi ibadah kami mulai dari awal Bapak. Terima kasih ya Bapak. Amin. Amin. Terima kasih kepada adik kami. Mau tanya, apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Tema kita pada hari ini yaitu aku mau peduli dan berbagi. Apa? Aku mau peduli dan berbagi. Aku mau peduli dan berbagi. Nah, kita selalu hidup dalam perjumpaan dengan orang lain. Nah, perjumpaan dan kebersamaan itu tidak jarang menyadarkan kita bahwa ada banyak yang situasinya berkekurangan. Pernah nggak kalian memperhatikan sekitar lingkungan kita? Ada teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang hidupnya itu berkekurangan. Pernah ya kita mengamati anak-anak di pinggir jalan yang anak-anak pengamen kan, kemudian ada mereka yang tidak juga banyak yang juga tidak mempunyai tempat tinggal. Nah, kekurangan itu bisa tampak misalnya dalam ketidakmampuan ekonomi, keterbatasan pengetahuan dan kesempatan belajar, serta banyak hal lain. Nah, berhadapan dengan situasi yang kerap kali berbeda, remaja Kristen, kita semua ini dipanggil untuk berani, peduli dan berbagi dengan siapapun yang kekurangan. Kita bisa memberikan apa? Coba hal-hal positif yang bisa kita berikan untuk misalnya kita tahu saudara dan saudara kita sedang berkekurangan, apa yang bisa kita berikan? Berbagi, memberi, Bu. Dengan memberi secara materi, ya kan, atau memberikan penguatan atau memberikan sedikit sumbangan pakaian gitu yang bisa membantu mereka. Kan kita juga bisa sekedar memberikan senyuman, sehingga ketika kita memberikan senyuman mereka boleh apa? Mereka boleh semangat, ya kan, mereka boleh happy kembali ketika mereka terpuruk dengan keadaan mereka. Tapi kalau kita memberikan senyuman pasti apa? Pasti membuat mereka senang dan bahagia, kan? Itulah yang dilakukan Yesus dalam kisah Injil yang akan kita renungkan pada hari ini. Ia peduli dan mau berbagi dengan begitu banyak orang yang membutuhkan makanan. Ia tidak bekerja sendirian, tetapi Tuhan Yesus juga mengajak murid-muridnya untuk mengambil peran. Nah, adik-adik di sini, Ibu mau membuat sebuah permainan. Kita akan bermain. Di sini Ibu ada permainan. Nah, ini adalah karton. Nah, di karton ini nanti kalian tulis nama kalian masing-masing ya. Oke, coba mulai dari sekarang kalian tulis. Kalian tulis nama kalian masing-masing di kertas karton tersebut, kemudian lipat dan masukkan ke wadah ini ya. Kita masukkan ke sini nama yang sudah kalian tulis. Nah, sudah semua mengumpulkan namanya dalam tempat ini?
1, 2, 3. Oke, coba buka masing-masing. Apakah kalian mengambil nama kalian sendiri? Apakah kalian mendapatkan nama kalian? Tidak, Bu. Siapa? Suruh dapat nama siapa? Sasa? Dian? Oke, nah kalian tutup lagi, kalian lipat kembali, kemudian masukkan lagi ke tempat ini. Dan ketika untuk kedua ini kalian mengambil satu kertas, namun ketika kalian membaca nama itu, kalian berikan kepada orang yang punya nama itu ya. Iya, Bu. Oke, ambil. Oke, coba kalian baca siapa nama yang kalian dapat, terus kalian bertukar sama orang yang punya nama tersebut. Iya. Oli, Sasa. Nah, oke, jadi kalian sudah memegang kertas dengan nama kalian masing-masing. Oke, di sini Ibu punya pertanyaan kepada kalian, adik-adik semua. Yang pertama, dengan membandingkan hasil akhir dua kali permainan tadi, permainan mana yang menghasilkan jumlah lebih banyak orang yang mendapat karton dengan nama sendiri? Permainan yang pertama atau kedua? Kedua. Bu. Permainan yang kedua. Nah, yang kedua pertanyaannya, pengalaman dan nilai apa yang bisa ditarik dari permainan itu? Coba adik-adik semua, kira-kira apa nilai dari permainan yang sudah kita lakukan ini? Menyangkut dengan topik kita pada hari ini, yaitu peduli dan saling berbagi. Ayo, apa nilai yang bisa kita dapatkan? Nilai yang bisa didapatkan melalui permainan ini kan, Bu, saling berbagi dan memberi, Bu. Ya, yaitu boleh kita pelajari nilai dari permainan ini, yaitu kita boleh saling berbagi dan memberi. Jadi pengalaman dan nilai yang bisa kita tarik dari permainan kita ini, kita boleh saling berbagi dan saling peduli terhadap teman kita. Ketika tadi kita tidak mengambil nama kita sendiri, tapi kita bisa bertukar kepada teman lain sehingga kita mendapatkan nama kita sendiri. Berarti sangat besar ya manfaatnya ketika kita mau berbagi dan peduli dengan teman kita, ya kan? Iya, Bu. Ya. Jadi melalui permainan ini, adik-adik semua boleh saling berbagi dan saling peduli terhadap satu dengan yang lain. Oke? Siap, Bu? Nah, dalam hidup kita, hendaknya kita saling peduli dan berbagi satu dengan yang lain tanpa membeda-bedakan. Misalnya, Ruth cuma mau berteman sama orang-orang yang pintar di sekolah. Kemudian si Sasa, dia mau berteman kepada siapapun tanpa membeda-bedakan kawannya, iya, tanpa membedakan statusnya. Jadi siapa yang perlu kita contoh, Ruth atau Sasa? Sasa ya pastinya, yaitu jangan membeda-bedakan orang lain dan pertemanan. Nah, saat berbagi kita sering mengalami banyak sekali kesulitan dan tantangan. Terkadang kita enggan untuk berbagi karena merasa yang kita bantu itu lebih mampu, atau orang yang kita bantu jarang berbuat baik kepada kita. Misalnya kita hanya mau berbuat baik ketika dia juga berbuat baik kepada kita. Jangan seperti itu ya. Ketika juga orang lain misalnya berbuat jahat kepada kita, kita nggak usah membalas kejahatan mereka, tapi kita memberikan hal-hal yang positif, tetap berbuat baik. Meskipun bukan dari orang itu, kita akan menerima kebaikan itu dari orang-orang lain, ya kan? Namun hendaknya kita tetap mau berbagi dan saling menghargai orang-orang di sekitar kita, serta bersyukur atas kehadiran mereka di dalam hidup kita, dan saling peduli dan berbagi. Kita bisa meringankan beban teman kita. Misalnya tadi seperti contohnya kita memberikan sedikit bantuan kepada teman kita yang kekurangan dalam bentuk materi. Kemudian dengan hal seperti itu, dengan kita melakukan hal peduli dan berbagi, kita juga akan mempererat hubungan persahabatan dengan orang lain. Pendalaman bacaan Alkitab kita pada hari ini, kita buka di Matius 14 ayatnya yang ke-13 sampai 21. Di Matius pasal ke-14 ayatnya yang ke-13 sampai 21. Ayo semua dibuka Alkitabnya. Ya, sudah dapat, katakan amin. Amin. Oke, kita akan membacanya secara responsoria dimulai dari Ibu. Matius pasal 14 ayatnya yang ke-13. Yesus memberi makan 5.000 orang.
Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat banyak orang yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Ayat ke-15. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Ya, lanjut. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Ayat 17. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucapkan berkat, lalu memecah-mecah roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Ayat 20. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Ayat 21 kita bersama. Yang Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Dengan bacaan Alkitab kita pada hari ini, ada beberapa pertanyaan yang harus kita sharingkan, yang akan kita sharingkan ya. Oke, dari pertanyaan yang pertama, apa yang terjadi dengan orang yang mengikuti Yesus? Coba kira-kira menurut adik-adik semua, apa yang terjadi dengan orang banyak yang mengikuti Yesus itu dari pembacaan Alkitab kita tadi? Tadi kan Bu, yang 5.000 orang itu tadi, yang belum termasuk perempuan dan anak-anak tadi kan Bu, mereka kelaparan. Dan Tuhan Yesus hanya mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Lalu Tuhan Yesus ingin membagi-bagikan 5 roti dan 2 ikan itu, dan dengan Yesus menengadah ke langit dan mengucapkan berkat, lalu memecah-mecahkan 5 roti dan 2 ikan tersebut, dan 5.000 orang itu semua mendapat makanannya. Ya, benar sekali ya jawabannya. Bahwa yang terjadi kepada orang banyak yang mengikuti Yesus itu, mereka kelaparan, kemudian mereka tidak punya makanan, tetapi ada satu orang yang hanya memiliki 5 roti dan 2 ikan. Kemudian murid-muridnya berkata sama Tuhan Yesus, suruh saja mereka pergi, katanya seperti itu kan tadi, untuk mencari makanan. Tapi Tuhan Yesus menyuruh untuk berkata, mereka tidak perlu pergi, kita harus memberi makan orang-orang tersebut. Dengan cara apa? Tuhan Yesus meminta untuk 5 roti dan 2 ikan itu dibawa kepada dia. Kemudian Tuhan Yesus menghadap ke langit dan mengucapkan berkat sehingga mujizat terjadi. Kalian bayangkan gak? Dari 5 roti dan 2 ikan, 5.000 orang itu bisa kenyang. Bahkan sisa berapa bakul? 12 bakul. Di sini mujizat Tuhan itu terjadi kepada 5.000 orang yang kelaparan. Berarti kita belajar bahwa mujizat Tuhan dan kekuatan Tuhan Yesus itu sangat luar biasa. Nah, pertanyaan kedua yang perlu kita sharingkan, bagaimana Yesus dan para murid bertindak dalam situasi tersebut? Coba adik-adik semua, kita sharingkan pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana Yesus dan para murid bertindak dalam hal situasi tersebut. Apakah Yesus dan para muridnya membiarkan mereka kelaparan? Tidak, Bu. Pada saat itu Tuhan Yesus tidak membiarkan mereka pulang begitu saja. Ya. Tetapi pada saat itu Tuhan Yesus mengadakan satu mujizat. Mujizat itu apa tadi? Seperti apa mujizat yang diberikan Tuhan? Yaitu, dan Tuhan Yesus mengadakan mujizat pada saat itu, Bu. Dia melipat gandakan 5 roti dan 2 ikan sehingga jadi banyaklah makanan itu. iya, jadi orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus itu sebanyak 5.000 orang itu tidak kelaparan, bahkan mereka kenyang dan ada 12 bakul yang tersisa.
Jadi di sini pelajaran yang boleh kita terima dari pertanyaan kedua, bahwa Yesus dan murid-muridnya itu tidak membiarkan setiap umat yang mengikutinya kelaparan, ya. Iya Bu. Nah, pertanyaan ketiga yang perlu kita sharingkan adalah, adakah hal yang menarik atau menyentuh hati kalian? Coba, setelah kita membaca bacaan Alkitab kita ini, adakah yang menyentuh hati kalian? Oh, ya. Bagaimana dengan adik-adik semua? Bagaimana dengan pertanyaan ketiga ini? Adakah hal yang menarik? Coba, ada yang menarik menurut Sasa? Ada Bu. Iya. Menurut saya kan Bu, melalui pemaparan yang disampaikan tadi, bahwa kalau ketika kita berbagi itu bukan berarti kita pada saat kondisi kaya saja Bu. Iya. Berarti pada saat apapun kita bisa berbagi sebenarnya. Jadi ketika kita berbagi itu kita bukan merasa kekurangan, tapi Tuhan Yesus itu akan melipat gandakan berkat yang ada pada diri kita. Iya, betul sekali ya jawaban dari adik kita Sasa, bahwa hal yang menarik yang boleh kita pelajari dari bacaan Alkitab kita pada hari ini, yaitu ketika kita mau berbagi sama orang lain, kita bukan harus jadi orang kaya dulu baru kita bisa berbagi. Namun ketika kita memiliki sesuatu yang boleh kita bagi kepada sesama kita, kita bisa membagikannya. Kemudian jangan berpikiran bahwa ketika saya membagikan kepada orang lain, saya akan kekurangan. Bukan seperti itu, tetapi Tuhan Yesus nanti yang akan melipat gandakan berkat yang kita berikan kepada Orang lain. orang lain. Jadi semua, masuklah kita kepada kesimpulan dari penelaan Alkitab kita pada hari ini. Yesus adalah pribadi yang peka terhadap berbagai keadaan di sekitar kita. Kepekaan itu timbul dari belas kasih dalam diri Yesus. Boleh kita lihat di ayat 14 tadi. Nah, sebaliknya para murid awalnya kurang memiliki kepekaan. Mereka meminta Yesus untuk menyuruh orang banyak pergi karena hari sudah malam. Di ayat 15-16. Awalnya murid-murid Tuhan Yesus itu menyuruh Tuhan, suruh saja mereka pergi karena hari sudah malam. Suruh saja mereka pergi mencari makan di desa-desa karena hari sudah malam. Namun apa yang dijawab Yesus kepada murid-muridnya? Jangan biarkan mereka pergi, kamu harus memberikan mereka Kan Bu, ya, harus memberikan mereka makan. Yesus ingin para murid untuk peka terhadap kebutuhan sesama. Ia melibatkan para murid dan ingin mereka peduli, bahkan bersedia memberi meskipun hanya memiliki 5 roti dan 2 ikan. Itu ada di ayat 17-18. Nah, 5 roti dan 2 ikan jelas tidak cukup ya untuk 5.000 orang. Kalau kita berpikir secara logika, cukup nggak 5 roti dan 2 ikan untuk kita beri makan 5.000 orang? Tidak ya, itu jumlah yang sangat mustahil. Tetapi di hadapan Yesus tidak ada yang mustahil. Segala hal yang dipersembahkan kepadanya, diterimanya, kemudian diberkati dan dilipat gandakan. Hasilnya apa? 5 roti dan 2 ikan itu telah diberkati Yesus dan membuat semua orang yang mengikutinya kenyang, bahkan ada sisa 12 bakul. Yesus menghendaki agar kita membagikan apa yang kita terima sebagai berkat dari Allah kepada sesama yang kekurangan. Kalau adik-adik di sini masih sering berpikir bahwa hanya untuk kepentingan sendiri, yang penting aku kenyang, aku nggak mau berbagi sama orang lain. Apakah kita masih sering? Terkadang kita masih sering berpikir seperti itu ya. iya Bu. Nah, di sini kita diajarkan, beranikah kita menyerahkan apa yang kita punya kepada Yesus, meski hanya kecil dan sedikit, agar menjadi berlipat dan menjadi berkat bagi orang yang membutuhkan. Dari pembelajaran penelan Alkitab di sini, adik-adik semua, beranikah kita menyerahkan apa yang kita punya kepada Yesus, walaupun hanya sedikit, walaupun sederhana, kemudian kita menyerahkan kepada Yesus supaya Tuhan Yesus melipat gandakan berkat tersebut. Beranikah kita? Berani Bu. Berani ya? Iya Bu. Nah, dari pembelajaran penelan Alkitab kita ini, apa yang boleh kita pelajari? Harus berbagi Bu. Ya, kita berbagi. Setiap orang. Berbagi. Apakah berbagi hanya ketika kita memiliki banyak harta? Tidak Bu. Tidak ya. Ketika kita hanya berbagi sedikit dan berbagi sederhana saja, tetapi kita bisa membayangkan orang yang kita bantu itu merasa bahagia dan terbantu ya. Jadi di sini dari tema kita yaitu mau peduli dan berbagi, ada banyak sekali pelajaran yang boleh kita ambil nih untuk memberikan sedikit
apa yang kita miliki untuk membantu orang-orang lain. Kita peduli terhadap sesama kita berbagi, karena kita ingat ketika kita berbagi kita tidak akan kekurangan, bahkan Tuhan akan melipat gandakan berkatnya kepada kita semua. Baik adik-adik semua, sebelum menutup perjumpaan kita pada hari ini, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu di sepanjang kehidupan kami saat ini. Pada sore hari ini kami telah selesai melakukan pendalaan Alkitab kami. Biarlah apa yang kami boleh pelajari pada hari ini, yaitu kami mau peduli dan berbagi kepada sesama kami, Tuhan boleh terapkan dalam kehidupan kami. Tuhan senantiasa membiarkan kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada, memberikan dan peduli dengan apa yang kami punya, dan kami tidak merasa kekurangan sebab Tuhan akan melipat gandakan berkat yang akan Tuhan berikan kepada kami. Biarlah kami boleh menjadi saluran berkat bagi orang lain, bahkan menjadi alat bagi kemuliaan-Mu. Saat sebentar juga Tuhan kami akan berpisah dari tempat ini. Biarlah kami boleh pulang membawa berkat dan juga anugerah daripada Tuhan. Lindungi kami di perjalanan kami, sampaikan kami di tempat kami masing-masing dengan selamat. Kami manusia yang tidak luput dari dosa, ampuni segala dosa kami, agar kami layak di hadapan Kau. Ucapkan doa yang diajarkan oleh Bapa kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom untuk adik-adik semua. Shalom. Kita berjumpa pada pertemuan pendalaan Alkitab berikutnya. Shalom. Shalom.